Pemirsa, tim Satgas Gabungan yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto berhasil menggagalkan penyelundupan sebanyak 25 ton pasir timah ilegal yang bernilai puluhan miliar. Puluhan ton pasir timah ilegal ini akan diselundupkan ke Malaysia dengan menggunakan kapal barang pada malam hari. Pada suatu malam yang gelap di perairan Bangka Belitung, sebuah kapal barang bergerak perlahan, nyaris tanpa suara. Muatannya bukan sembarang barang. Di dalamnya tersimpan pasir timah ilegal seberat 25 ton, bernilai puluhan miliar rupiah. Jika operasi itu berhasil, muatan tersebut akan menyeberang laut dan lenyap ke negeri seberang, seperti ribuan pengiriman lain yang selama ini luput dari perhatian publik. Namun malam itu berbeda. Tim Satgas Gabungan yang dibentuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat. Penyelundupan digagalkan, kapal diamankan, timah disita. Sebuah keberhasilan besar, tetapi sekaligus membuka tabir masalah yang jauh lebih besar dan lebih mengerikan. Karena kasus ini bukan cerita tunggal, ini hanyalah satu potongan kecil dari kebocoran raksasa yang selama bertahun-tahun menggerogoti kekayaan negara. Setiap tahun, tanpa banyak orang sadari, Indonesia kehilangan bukan ratusan miliar, bukan 1 atau 2 triliun, tetapi puluhan triliun rupiah. Angkanya diperkirakan berada di kisaran 45 hingga 47 triliun rupiah setiap tahun, dan itu terjadi secara konsisten, tahun demi tahun. Seolah-olah kebocoran ini telah menjadi rutinitas nasional yang diterima dalam diam. Bayangkan angka itu sejenak, 45 triliun rupiah bukanlah angka abstrak di laporan keuangan. Nilai itu setara dengan pembangunan beberapa ruas tol Trans Sumatera, atau ratusan ribu rumah rakyat, atau anggaran besar untuk pendidikan dan kesehatan. Namun alih-alih menjelma menjadi kesejahteraan, uang sebesar itu menguap, berpindah tangan dan meninggalkan tanah air tanpa pernah benar-benar memberi manfaat bagi bangsa ini. Pertanyaan besarnya sederhana, tetapi jawabannya sangat kompleks. Bagaimana mungkin kebocoran sebesar ini bisa terjadi terus-menerus? Siapa yang mengambilnya? Dan kemana sebenarnya perginya timah Indonesia? Untuk memahami jawabannya, kita harus mulai dari satu kata yang sangat familiar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu uang. Timah adalah komoditas strategis yang diatur dengan sangat ketat di Indonesia. Penambang legal yang menjual biji timah ke smelter resmi, baik milik swasta maupun BUMN seperti PT Timah, harus mematuhi berbagai kewajiban. Ada pajak yang harus dibayar, ada royalti untuk negara, ada tanggung jawab lingkungan, dan ada regulasi administratif yang panjang dan mahal. Semua itu wajar, karena negara ingin memastikan bahwa kekayaan alamnya dikelola secara bertanggung jawab dan memberi manfaat maksimal bagi rakyat. Namun cerita berubah drastis ketika kita menyeberang ke luar negeri. Di Malaysia atau Singapura, biji timah mentah dari Indonesia bisa dihargai hingga 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan harga yang diterima penambang di dalam negeri. Ini bukan selisih kecil yang bisa diabaikan. Ini adalah jurang keuntungan yang sangat dalam. Di luar negeri, biji timah mentah dari Indonesia langsung mengikuti harga pasar internasional tanpa potongan regulasi domestik Indonesia. Bagi penambang ilegal, godaan ini nyaris mustahil untuk ditolak. Di titik inilah, penyelundupan bukan lagi sekadar upaya menghindari pajak. Ini adalah perburuan keuntungan masif yang bisa mengubah nasib seseorang dalam waktu singkat. Dalam satu pengiriman saja, keuntungan yang didapat bisa setara dengan penghasilan bertahun-tahun jika mereka bermain di jalur legal. Maka lahirlah jaringan, rute, dan sistem penyelundupan yang semakin rapi dan berani. Lalu muncul pertanyaan lanjutan yang tak kalah penting. Mengapa tujuan penyelundupan ini hampir selalu Malaysia? Mengapa bukan negara lain? Jawabannya terletak pada 2 faktor utama yang saling melengkapi. Faktor pertama adalah kapasitas industri. Malaysia memiliki smelter-smelter modern dengan teknologi tinggi yang siap menampung biji timah mentah dalam jumlah besar. Mereka memiliki kemampuan pengolahan yang mumpuni, efisien, dan terintegrasi dengan pasar global. Dalam bahasa sederhana, Indonesia menjual gabah, sementara Malaysia mengolahnya menjadi nasi goreng premium. Biji timah mentah dari Indonesia diolah menjadi timah batangan berkualitas tinggi, lalu diekspor kembali ke pasar dunia seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan dengan harga yang jauh lebih mahal. Nilai tambah yang seharusnya bisa dinikmati Indonesia justru berpindah ke luar negeri. Faktor kedua adalah geografi. Bangka Belitung berada tepat di jalur strategis yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Jaraknya sangat dekat. Dengan kapal kecil atau speedboat, perjalanan laut hanya memakan waktu beberapa jam.
Kondisi ini menjadikan wilayah tersebut surga bagi aktivitas penyelundupan. Operasi biasanya dilakukan pada malam hari atau saat cuaca buruk ketika pengawasan melemah dan risiko terdeteksi lebih kecil. Permainan kucing-kucingan antara aparat dan penyelundup sudah berlangsung bertahun-tahun. Bahkan laporan industri menyebutkan bahwa pihak Malaysia secara terbuka mengakui menerima suplai sekitar 1.000 ton biji timah ilegal dari Indonesia setiap bulan. 1.000 ton per bulan. Angka ini bukan lagi kebocoran kecil, melainkan aliran besar yang terus-menerus mengalir seperti pipa raksasa yang tak pernah benar-benar ditutup. Kebocoran yang sudah menahun ini akhirnya mencapai titik kritis. Pemerintahan baru memandang masalah ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan ancaman serius terhadap kedaulatan ekonomi negara. Inilah titik baliknya. Paradigma pengelolaan sumber daya alam berubah secara fundamental. Doktrin hilirisasi yang selama ini digaungkan akhirnya diterapkan dengan cara yang jauh lebih keras dan tanpa kompromi. Pesannya jelas, kekayaan alam Indonesia tidak boleh lagi bocor keluar dalam bentuk mentah. Jangan lagi menjual gabah, tetapi jual nasi gorengnya. Nilai tambah harus tinggal di dalam negeri. Dan untuk mewujudkan itu, pemerintah tidak lagi berhenti pada wacana. Sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung diperintahkan untuk ditutup. Ini bukan operasi simbolis. Ini adalah operasi gabungan besar-besaran yang melibatkan TNI dan Polri. Blokade laut dilakukan dengan kapal perang. Pengawasan udara diperketat. Jalur-jalur yang selama ini dianggap aman bagi penyelundup tiba-tiba berubah menjadi wilayah berisiko tinggi. Aset-aset ilegal senilai 6 hingga 7 triliun rupiah disita. Menariknya, aset tersebut tidak dihancurkan, melainkan diserahkan kepada PT Timah untuk dikelola secara legal. Secara teori, ini adalah upaya untuk menarik aktivitas ilegal masuk ke dalam sistem resmi negara, mengubah kebocoran menjadi penerimaan yang sah. Namun, kebijakan keras ini tentu tidak datang tanpa konsekuensi. Menutup 1.000 tambang berarti memutus mata pencaharian ribuan orang. Transisi sosial ini tidak mudah dan pasti menimbulkan gejolak. Di lapangan, ada ketegangan, ada protes, dan ada kekhawatiran akan masa depan. Pemerintah menyadari risiko ini, tetapi tampaknya mengambil posisi bahwa kompromi tidak lagi menjadi pilihan. Pernyataan Presiden yang dikutip luas bahwa tidak ada yang dilindungi, termasuk kader partai sendiri, menjadi sinyal politik yang sangat kuat. Pesannya gamblang, era saling melindungi telah berakhir. Permainan lama tidak lagi ditoleransi. Serangan pemerintah tidak berhenti pada penegakan hukum fisik. Dari sisi kebijakan ekonomi, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025. Aturan ini mewajibkan seluruh eksportir sumber daya alam menyimpan 100% devisa hasil ekspor di Bank Nasional selama minimal 12 bulan. Tujuannya adalah memperkuat cadangan devisa dan menstabilkan nilai rupiah. Dengan kebijakan ini, pengetatan dilakukan dari darat, laut, udara, hingga sistem perbankan. Dampaknya langsung terasa, terutama bagi pihak yang selama ini paling diuntungkan dari kebocoran ini, yaitu industri di Malaysia. Keran pasokan bahan baku murah yang selama bertahun-tahun mengalir deras, tiba-tiba ditutup rapat. Smelter-smelter besar seperti Malaysia Smelting Corporation kelimpungan. Mereka dipaksa mencari sumber alternatif yang jauh lebih mahal dan lebih rumit. Produksi terganggu, margin keuntungan tertekan, dan model bisnis yang selama ini terasa nyaman mulai goyah. Namun cerita ini tidak berhenti sebagai konflik regional antara dua negara. Justru disinilah ceritanya membesar dan menyentuh kehidupan kita sehari-hari. Untuk memahaminya, kita perlu melihat ke benda yang hampir setiap hari kita pegang, ponsel, laptop, dan berbagai perangkat elektronik lainnya. Di dalam semua itu terdapat chip semikonduktor. Agar chip tersebut bisa berfungsi di papan sirkuit, dibutuhkan solder, semacam lem super canggih. Bahan utama solder modern adalah timah. Sekitar 50 hingga 60% konsumsi timah global digunakan oleh industri elektronik. Malaysia bukan hanya rumah bagi smelter timah, tetapi juga salah satu pusat perakitan, pengujian, dan pengemasan semikonduktor terbesar di dunia. Banyak perusahaan teknologi global beroperasi di sana. Ketika pasokan timah ilegal dari Indonesia terhenti, harga timah global melonjak. Akibatnya, biaya produksi chip ikut naik. Sebuah keputusan kebijakan di Bangka Belitung ternyata memiliki jalur langsung ke neraca keuangan perusahaan teknologi global.
Inilah bukti bahwa dalam ekonomi global tidak ada yang benar-benar lokal. Dan Indonesia tidak berhenti sampai di situ. Setelah bahan baku diamankan, langkah berikutnya adalah membangun industrinya sendiri. Pemerintah tidak ingin hanya puas menjual solder, tetapi bercita-cita masuk lebih dalam ke industri teknologi. Kerjasama dengan ARM Holdings, perusahaan desain chip paling berpengaruh di dunia, disiapkan dengan dana awal sekitar 125 juta dolar Amerika Serikat untuk membangun ekosistem desain chip dan pengembangan sumber daya manusia. Di saat yang sama, proyek raksasa senilai 26,7 miliar dolar Amerika direncanakan di Pulau Galang dekat Batam, mencakup pabrik wafer, hilirisasi pasir silika, panel surya, dan kaca berteknologi tinggi. Membangun industri semikonduktor dari nol adalah pekerjaan yang luar biasa sulit. Tantangannya besar dan resikonya nyata. Namun dengan mengendalikan bahan baku strategis seperti timah dan pasir silika, Indonesia memiliki kartu truf yang tidak dimiliki banyak negara. Jika kita tarik garis besar dari semua ini, terlihat sebuah alur yang jelas. Dimulai dari kebocoran sumber daya alam yang masif, direspons dengan penegakan hukum keras, diperkuat oleh kebijakan ekonomi ketat, lalu diarahkan menuju hilirisasi dan ambisi teknologi. Ini bukan lagi sekedar cerita tentang tambang ilegal. Ini adalah cerita tentang masa depan ekonomi, teknologi, dan kedaulatan Indonesia.